Bongkar strategi iblis. Di video ini aku akan melanjutkan videoku sebelumnya tentang strategi yang sering dipakai oleh iblis untuk menyerang manusia, termasuk menyerang anak Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus saat dia hidup di dalam dunia ini. Strategi kedua yang dilakukan oleh iblis adalah dia memanipulasi firman Tuhan. Jangan kira kalau kamu ngerti, kalau kamu tahu ayat Alkitab, kamu pasti benar. Iblis itu sangat-sangat hebat di dalam memanipulasi firman Tuhan. Dia bawa Tuhan Yesus naik ke atas bumbungan bait Allah. Dan yang disuruh apa? Jatuh. Sederhana sekali ya. Karena apa? Karena bukannya Alkitab bilang, bukan firman Tuhan bilang. Itu di Mazmur 91 by the way, kalau kamu nggak tahu ayatnya di mana. Kalau malaikat itu akan datang menatang kaki orang-orang yang di dalam lindungan Allah, anak-anaknya, sehingga kakinya nggak usah tidak tersantuk batu. Itu yang dilakukan oleh iblis. Salah di mana sebenarnya? Ayat itu memang tertulis persis seperti yang dikutip oleh iblis. Iblis nggak cuma sembarangan mengutip ayat, diubah-ubah ayatnya, itu persis seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Salahnya adalah ada dua. Yang pertama, dia mengaburkan kasus general dan kasus spesifik. Terkadang firman Tuhan itu ada bicara untuk aturan general. Misalnya yang Mazmur 91 ini aturan general. Pada umumnya orang yang hidup di dalam lindungan Tuhan akan dilindungi Tuhan. Sama seperti hemat pangkal kaya gitu ya, kalau di Indonesia kita tahu ya. Rajin pangkal pandai. Ya kalau kamu rajin pada umumnya kamu akan jadi pandai. Kalau kamu hemat pada umumnya kamu akan jadi lebih kaya dibanding kalau kamu boros ya. Tapi nggak selalu kan. Terkadang kamu udah hemat tapi ada masalah sana sini yang menyebabkan hal itu tidak terjadi. Terkadang kamu udah rajin belajar tapi terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kamu tidak bisa mencapai hal itu. Jadi di situ aturan general, Amsal juga banyak aturan-aturan general, bukan aturan spesifik yang harus diterapkan pada setiap waktu. Jadi di sini dalam lindungan Allah, orang-orang yang di dalam lindungan Allah akan dilindungi Allah sehingga kakinya tidak terantuk batu. Itu bukan dipakai untuk segala jenis kasus, sehingga oh ya udah kalau itu sengaja aja dicari-cari masalah. Toh aku kan anak Tuhan, jadi pasti dilindungi Tuhan, bukan untuk itu. Yang kedua, tujuannya sebenarnya. Sebenarnya tujuan Mazmur 91 ketika ngomongin itu apa sih? Tujuannya supaya mereka bisa berintegritas, bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Berani untuk menghidupi prinsip firman Tuhan meskipun dalam bahaya. Bayangkan Daud kalau dia tidak menyadari hal ini, mana mungkin dia berani melawan Goliat? Justru karena dia sadar akan hal ini, bahwa dia dilindungi oleh Tuhan dan Tuhan menjaga. Sekarang aku mau hidup untuk Tuhan. Dan karena aku rela untuk hidup, aku rindu untuk hidup untuk Tuhan, aku berani menantang segala masalah yang ada, yang menghambat. Aku berani melawan hal itu. Tujuannya supaya kita bisa semakin hidup untuk Tuhan. Bukannya untuk ngetes ya. Kalau ini kan, kalau gitu mindset mencobai Tuhan lagi kan. Oh ya udah kalau gitu, ya udah aku naik, aku jatuhin aja gitu. Bener nggak dites kalau Tuhan melindungi saya? Gara-gara corona ini sebenarnya salah satu ayat yang paling sering dimunculin itu Mazmur 91 ini. Dan aku ngeliat banyak orang pakai ini sama seperti iblis memakai ayat ini. Hati-hati dengan bilang kalau orang Kristen gak mungkin kena corona, gak apa-apa, aman. Tinggal doa aja, doa Mazmur 91 setiap hari, aman dari corona. Sangat-sangat bahaya bukan pandangan seperti ini? Karena confuse yang sama, mengaburkan dua hal ini. General diubah jadi spesifik. Ini aturan general yang kita harus ikuti. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kamu kena masalah. Apalagi yang ini sengaja. Tujuannya udah kebalik. Sengaja sekarang. Supaya yang satunya harusnya demi bisa mempertahankan iman dengan lebih kuat, sekarang sengaja supaya bisa untuk ngetes aja yang dipakainya. Aku pengen tahu sebenarnya Tuhan bener nggak sih sayang sama aku. Makanya langsung kalimat Yesus apa? Nyahlah setan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Motivasi di belakangnya yang harusnya firman Tuhan itu dipakai untuk membawa orang mengenal, untuk membawa orang taat kepada Tuhan lebih dan lebih lagi sehingga rintangan-rintangan itu bisa dikalahkan satu demi satu. Ternyata diputar oleh setan untuk menguji, mencobai bahwa Tuhan itu berbohong di dalam janjinya. Jangan pernah melakukan hal itu. Ini salah satu manipulasi firman Tuhan. Ini jadi strategi yang sering juga dipakai oleh setan untuk menyerang manusia.
termasuk anak Allah itu sendiri. Silakan klik like untuk video ini kalau kamu suka video ini dan video ini memberkati kamu, dan share kepada teman-temanmu supaya bisa banyak orang yang belajar mengenal strategi iblis dan lebih hati-hati di dalam hidupnya supaya tidak jatuh ke dalam jerat setan. Sampai jumpa di video